Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan membahas bagaimana kita pandangan kita menolak pengikut IS pulang. Bang Usman, ada yang mengatakan begini Bang, kan negara harus melindungi setiap warga negaranya yang ada di Irak atau di Suriah atau di negara-negara lain yang tadinya mencoba mengikut IS atau ISIS, itu kan warga negara Indonesia. Walaupun ada yang bilang begitu dia jadi tentara atau membela negara lain sudah langsung kehilangan kewarganegaraan. Kalau kemudian warga negara Indonesia yang ada di Wuhan saja, yang saat ini sedang dikarantina di Natuna dipulangkan, kenapa yang ini tidak boleh pulang, Bang? Iya, memang ada pendapat seperti itu, ya membanding-bandingkan antara pengikut Islamic State dengan WNI kita yang di Wuhan. Ini salah satu anggota DPR lah yang saya baca di media-media. Saya sendiri sebetulnya speechless. Mau ngomong apa lagi kalau sudah membandingkan yang sebetulnya tidak sebanding. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan begitu ya. Nomor satu, sudah jelas kalau yang di Wuhan itu adalah warga negara Indonesia. Yang tidak kehilangan kewarganegaraan. Tidak kehilangan kewarganegaraan, dan ini urusannya adalah wabah ataupun virus. Ya, virusnya virus corona. Virus yang hubungannya dengan kesehatan. Yang bisa disembuhkan mungkin dalam waktu cepat. Dan prevalensi dari corona itu kan lebih kecil daripada MERS, SARS, misalnya begitu. Nah, tetapi dibandingkan dengan pengikut Islamic State yang virusnya itu ideologis, virusnya kebencian di situ, yang tidak bisa disembuhkan. Kalau virus corona menyerang tubuh bisa disembuhkan, ini sudah menyerang otak, akal sehat dan kewarasan. Masakah dibandingkan begitu kan? Tapi kan ada yang bilang begini Bang. Tunggu dulu. Ini juga perbandingan yang tidak beretika saya kira. Perbandingan yang tidak beretika. Ini pantas marah ini WNI yang dari Wuhan dibanding-bandingkan dengan pengikut IS. Karena perbandingan itu biasanya setara begitu ya? Iya, ini tidak setara dan menurut saya ini betul-betul tidak sopan. Betul tidak sopan, tidak beretika membandingkan ini. Ada yang mengatakan begini Bang, kalau memang kita anggap bahwa WNI atau ex-WNI yang dari pengikut IS itu adalah teroris. Kan teroris yang sudah terbukti melakukan atau hampir melakukan di Indonesia, itu kan ada yang dideradikalisasi. Itu berusaha disadarkan, beberapa katanya sudah sadar, dan akhirnya malah membantu untuk mengenali pola pikir teroris. Kenapa cara ini tidak bisa kita lakukan juga kepada pengikut IS yang mau pulang ke Indonesia? Ya, pertama tadi persoalan kewarganegaraan. Ya, apapun para teroris yang melakukan teror di Indonesia masih warga negara Indonesia. Dia tidak, kendati mereka sudah berbaiat kepada, ya tidak tahulah siapa begitu kan. Paling tidak mereka masih punya paspor RI, kalau punya paspor, masih punya KTP, barangkali seperti itu. Masih WNI ya? Masih WNI, tetapi di sisi lain juga mereka tidak bergabung dengan milisi luar negeri atau tentara luar negeri. Sekurang-kurangnya itu, kalaupun mereka katakanlah merusak KTP-nya, merusak paspornya, gitu kan. Banyak juga yang rusak karena kebanjiran dan lain-lain. Dari sisi administrasi dari sisi administrasi kependudukan saja begitu. Tetapi dari sisi undang-undang nomor 12 tahun 2006, itu pengikut sudah bergabung dengan tentara negara lain, ya negara lain itu sudah gugur otomatis tanpa perlu misalnya dicabut oleh negara melalui pengadilan misalnya seperti itu. Itu otomatis, ya sudah otomatis. Nah, dengan begitu maka ini persoalan lokus kan, persoalan tempat. Yang satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri, yang satu masih WNI, yang satu sudah tidak WNI, begitu kira-kira. Nah, ada jalan nggak sebetulnya seperti apa? Itu kan pertanyaannya. Ya memang ini dilema bagi pemerintah begitu. Silakan saja kita pendapat berbeda, yang penting argumentasinya. Asal argumentasinya jangan tadilah membandingkan WNI Wuhan dengan pengikut Islam begitu kan. Nah, jadi argumentasinya itu ya misalnya begini ya, misalnya coba ini kan banyak negara, banyak warga negara dari negara lain ya, yang warga negaranya bergabung dengan Islamic State. Ada warga negara Inggris, ada warga negara Australia, ada warga negara Turki barangkali dan lain-lain. Mungkin bisa juga di satu tempat di
semacam tempat isolasi ya begitu di luar negara-negara tersebut atau yang disepakati ya begitu. Kemudian disitulah dilakukan proses deradikalisasi secara bersama-sama oleh dunia. Jadi bukan kemudian dipulangkan dulu baru di dalam dilakukan deradikalisasi. Sebenarnya kalau sampai itu juga pulang, akan merepotkan negara tersebut. Bang Usman, kalau sampai pulang sebenarnya bahayanya apa sih untuk warga negara yang lain? Iya, bahayanya tidak mudah soalnya. Begini, saya pernah mendapat cerita seorang anak yang pernah ikut ke Suriah, ya. Dia itu anak-anak ini masih anak-anak ini, itu dilatih bagaimana menyembelih boneka misalnya. Mereka berlatih perang, kemudian mereka setiap hari pertontonkan eksekusi mati. Real. Begitu kemudian dia nanti balik ke Indonesia, ada yang sudah balik ke Indonesia itu karena memang pulang dengan salah satu keluarganya. Itu dia selama berbulan-bulan tidak bisa berbicara, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa berinteraksi. Terganggu. Dia menganggap lawan bicaranya itu atau orang lain adalah musuhnya dengan pandangan mata yang berbeda. Perlu waktu lama, kemudian ditempatkan di satu pesantren begitu. Ya ini kan cuma satu begitu loh. Tetapi kalau 600 misalnya seperti apa, dan ini anak-anak masih bisa kita bentuk. Kalau yang sudah dewasa seperti apa begitu loh. Ya tetapi saya kira sekali lagi bukan tidak bisa sama sekali ya, tapi pada saat ini kita tolak dulu dalam arti kita perlu menyusun strategi kalau memang mau memulangkan, kalau tidak ya terserah pemerintah kan begitu. Karena tapi pemerintah menurut saya perlu mempertimbangkan suara masyarakat. Mungkin juga pemikiran pemerintah adalah kewajiban melindungi warga negara walaupun memang debat juga ini kan warga negara tadi hilang. yang warga negara begitu, kalau yang bergabung dengan ini sudah kehilangan warga negara otomatis. Nanti selepas jeda Bang Usman kita akan dengarkan juga pendapat masyarakat, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, kita coba dengarkan dulu pendapat masyarakat terkait dengan bagaimana entah warga negara atau sudah bukan warga negara ya, yang menjadi pengikut IS yang mau pulang ke Indonesia. Kita sudah terhubung dengan Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yunus. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, seperti apa Pak? Singkat saja, kami dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan segala kerendahan hati demi NKRI tercinta, demi penguatan penyatuan kebersamaan, utuhnya NKRI, sekiranya saudara-saudara kita oknum-oknum yang mau dipulangkan, kalau sudah terindikasi ada kaitannya dengan ISIS yang memang tidak diperkenankan oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia, maka dengan segala kerendahan hati kami berharap untuk tidak diizinkan kembali ke NKRI, karena bagaimanapun bibit-bibit itu susah akan dibasmikan. Dan saya tidak bermaksud untuk tidak cinta kepada saudara-saudara kita Indonesia, namun kalau dia sudah terindikasi masuk di ISIS memang agak berat dan sama sekali kami tidak izinkan untuk mereka bergabung dengan kita. Oleh sebab itu kerinduan kami supaya NKRI ini tetap bersatu, karena kita ini memang diciptakan di Indonesia ini berbeda. Suku, agama, budaya, warna kulit pun berbeda. Itu adalah keberagaman, penguatan kebersamaan, penyatuan hati kita, tidak membeda-bedakan suku, agama, supaya kita kuat, supaya kita satu. Itulah ciri khas Indonesia. Orang-orang tua terkasih kita, leluhur-leluhur kita sudah menyatukan kita. Oleh sebab itu, mari bersama kita satukan hati untuk penguatan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Indonesia yang sedang prihatin. Iya Pak, silakan Pak. Kami terkejut dan prihatin karena munculnya wawasan untuk mengembalikan 600 keluarga atau kombatan ISIS
ke Indonesia dengan alasan kemanusiaan, bukankah mereka kanak-kanak, perempuan dan sebagainya. Tadi malam kami diskusi di ngopi bareng di pondok pesantrennya Gus Nuril Jakarta bersama Jenderal TB Hasanuddin dan Jenderal Ibnu dari analis Densus 88. Banyak pendapat dikemukakan dan akhirnya satu kesimpulan kami, jangan meremehkan ideologi yang sudah tertanam dalam diri manusia. Sekalipun itu kayaknya anak-anak. Sebab kita melihat videonya bagaimana anak-anak umur 10-12 tahun sudah dilatih untuk mengeksekusi, menembak kepala orang-orang yang anti ISIS itu. Bagaimana perempuan-perempuan juga menjaga perempuan-perempuan yang tidak seperti itu. Di Indonesia sendiri, terorisme yang dilakukan oleh apa yang berafiliasi pada ISIS sangat dahsyat di Surabaya, di Medan dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus hati-hati. Karena apa? Indonesia ini di tengah perang global. Kita tahu bahwa ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya ini bukan muncul begitu saja. Ini adalah satu strategi dan taktik perang dua kekuatan global waktu itu untuk menggunakan agama saling menghancurkan. Jadi yang ketiga, Indonesia sendiri belum siap. Deradikalisasi yang kita lakukan jauh dari sempurna. Penanganan kita secara hukum jauh dari sempurna. Jadi kami berkesimpulan lebih aman kalau mereka tidak kembali. Demi keselamatan anak cucu kita dan Indonesia. Begitu kira-kira Bung Leonard. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Adi di Depok, Jawa Barat. Pak Adi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Adi. Silakan Pak, singkat padat saja. Pendapat Anda seperti apa Pak? Oke, ada dua hal sih. Yang nomor satu tadi ada alasan pertimbangan pemerintah harus memperhatikan WNI yang ada di luar negeri gitu kan. Oke, saya setuju. Cuma pemerintah harus berpikir juga, seandainya ex-ISIS itu dibawa pulang ke Indonesia, pemerintah harus berpikir juga melindungi warga negara yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita juga harus pikirkan keamanan kita di sini. WNI yang lain yang sudah ada di sini yang nanti bisa ketemu dengan WNI yang berusaha jadi pengikut IS, maksudnya begitu ya Pak Dia? Iya betul. Jadi maksud saya alasan pertama kan pemerintah harus melindungi WNI ex-ISIS. Baik. Tapi pemerintah juga harus melindungi WNI yang ada di Indonesia yang bukan ex-ISIS. Seandainya mereka dibawa pulang ke sini, apakah keamanan WNI yang di Indonesia terjamin? Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Nah, yang nomor dua, efek jerah. Efek jerah tidak ada. Misalnya gini, contoh saya aja ya, saya bukan anggota ISIS, tapi dengan melihat kondisi nyaman kayak gini, oh enak sekali. Saya akan mendaftar ISIS hari ini, saya akan berjuang di sana. Nanti kalau saya terkapar di sana, saya tinggal teriak-teriak sama pemerintah, minta perlindungan HAM supaya balik ke Indonesia. Baik, terima kasih Pak Adi di Depok, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya begini, Bang Usman, tadi 3 penelpon tidak setuju pulang, tapi untuk WNI atau bekas WNI yang menjadi stateless, tidak punya keluarga negaraan ini nasibnya bagaimana dong? Iya, saya kira ini kan terkait dengan terorisme. Nah karena itu barangkali ini perlu didiskusikan dengan dunia. Yang tadi saya sampaikan warga negaranya juga bergabung dengan IS. Di Australia ada treatment anak-anaknya dipulangkan ke Australia, ya begitu. Nah tetapi ini juga bukan tanpa dilema, tanpa problem. Ini siapa orang tuanya itu kan? Kalau anak-anak membutuhkan orang tua, mungkin disiapkan memang di sana. Tetapi saya kira formula-formula itu mesti dibicarakan betul kalau mau dipulangkan. Ya kalau mau dipulangkan, nah tergantung pemerintah ketegasannya seperti apa. Nah bisa saja negara-negara tadi gitu, Indonesia dan lain-lain itu kemudian membuat kesepakatan. Ada proses deradikalisasi di luar negara-negara bersangkutan. Kemudian ada proses seleksi. Siapa yang kira-kira sudah aman dia pulang ke negaranya, maka oke lah pulang. Kalau belum ya terus saja di sana begitu. Itu juga ada pendapat yang seperti itu. Ini akan lebih aman dibuat di negara tujuan nanti, di negara asal begitu ya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Adi tadi bahwa negara WNI, warga negara yang ada di dalam negeri juga terlindungi karena jangan sampai
betul juga atas nama melindungi orang yang bahkan kewarganegaranya tidak jelas begitu kira-kira ya, stateless, tetapi kita membahayakan warga negara di dalam negeri yang mestinya menjadi prioritas utama pemerintah atau negara untuk melindungi mereka begitu. Untuk orang-orang yang masih menganggap ini masalah yang remeh, bahkan membandingkan dengan Wuhan, apa harapan kita, Bang? Iya, saya kira kita silahkan berpendapat. Ya, itu biasa. Ada yang setuju, tidak setuju, walaupun editorial mengatakan lebih banyak yang tidak setuju. Kalau kita lihat berita-berita di media dan tadi 3 orang semua tidak setuju. Baik. Yang penting adalah argumentasinya begitu loh. Loh kalau argumentasinya kayak begitu itu kan ya bingung juga kita kok ada yang bisa berargumentasi seperti itu begitu loh. Baik, semoga speechless sebetulnya tapi mungkin harus dijelaskan. Itu dia, mungkin orang itu masih kurang tahu seperti apa IS itu ya. Kita harapkan pemerintah sangat bijak terkait hal ini. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir. Terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa, ex-anggota IS itu membajak jalan suci jihad ketika memutuskan ikatan dengan Indonesia. Kini saatnya kita melakukan jihad yang sebenarnya, yakni menolak mereka kembali demi menyelamatkan NKRI. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Thank you.